kita akan belajar bersama Pak Nas tentang kreatif journalism. Jangan lupa menyimak, tonton sampai tuntas, catat poin penting dan tulis pertanyaan di online form yang sudah disediakan. Selamat belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Nasrullah. Mari kita belajar mengenai kreatif journalism. Ini materi yang sangat menarik dan sangat penting untuk pengembangan diri kita, termasuk di dalamnya adalah untuk membangun jaringan dan membangun image untuk apapun. Jurnalisme itu ilmu yang termasuk sangat tua di wacana ilmu komunikasi. Jurnalisme adalah satu disiplin ilmu yang diakui sebagai pelajaran yang sudah memiliki sejarah yang sangat panjang. Sejak zaman Yunani kuno, kemudian sampai berkembang di Romawi, kemudian di Eropa, Cina, kemudian Amerika, dan termasuk juga tentunya adalah Asia. Belajar mengenai jurnalisme, maka kita tidak akan bisa lepas dari 3 hal ikhwal yang sangat penting. Yang pertama adalah jurnalisme pasti terkait dengan satu produk yang bernama news atau berita. Ketika kita bicara mengenai jurnalisme, maka sesungguhnya kita bicara mengenai berita. Semakin kuat nilai berita atau news value, maka semakin tinggi nilai jurnalismenya. Itu yang pertama, jadi adalah berita. Yang kedua, jurnalisme tidak bisa dilepaskan dari apa yang disebut sebagai media. Berita yang tidak disampaikan lewat media, maka dia tidak bisa disebut sebagai jurnalisme. Anda punya gosip, Anda punya isu yang Anda tutur tinular dari satu orang ke orang lain melalui bisik-bisik, itu belum termasuk jurnalisme karena tidak masuk di dalam media. Dalam hal ini adalah bisa media massa yang kita kenal sebagai media mainstream atau media konvensional, bisa juga media sosial. Perkembangan media semakin ke sini, semakin ke digitalization-nya, kemudian semakin berkembang tidak hanya media massa dalam bentuk media cetak, media elektronik, tetapi juga sudah merambah kepada media digital yang sifat dan karakternya sangat berbeda dengan pada awal ketika jurnalisme itu dimulai, pada awal perkembangan jurnalisme itu sendiri. Jurnalisme melalui media sosial maupun melalui media massa kini berkembang dalam bentuk dan karakter yang sangat amat luas, baik secara segmennya maupun secara spektrumnya. Jurnalisme kini menjadi pembicaraan setiap orang untuk melihat apakah sebuah berita itu berhasil mempengaruhi orang lain atau tidak. Dilihat dari apakah media itu membawanya dengan baik atau tidak. McLuhan mengatakan media is the message. Jadi menggunakan media cetak, media elektronik, media siar, atau media digital itu akan mempengaruhi bagaimana jurnalisme itu menjadi berita yang viral atau tidak. Kekuatan media, apakah itu media massa atau media sosial, sangat menentukan jurnalisme itu berhasil atau tidak. Yang ketiga, tadi yang pertama adalah berita, yang kedua adalah media, yang ketiga kita sebut sebagai publicness. Sifat dari publiknya. Sebuah berita diperbincangkan orang melalui media, belum tentu itu tentang urusan banyak orang. Belum tentu memiliki nilai publicness. Jadi kalau Anda punya gosip tentang artis ini cerai, artis ini selingkuh dan segala macam, kaitannya dengan privasi seseorang, bagi saya itu bukan jurnalisme. Itu adalah entertainment, itu adalah hiburan. Yang sifatnya adalah nice to know, bukan need to know. Sesuatu yang menjadi jurnalisme adalah sesuatu yang memang menjadi urusan banyak orang. Misalnya, soal ekonomi, pasti itu urusan banyak orang.
ada kenaikan fluktuasi kurs rupiah, ada harga saham yang naik turun, ada ekspor impor yang terhambat, ada kesejahteraan, ada pengangguran, ada efek dari corona yang mengarah kepada resesi ekonomi, maka itu adalah urusan publik. Dan itu kalau menjadi berita, maka memiliki nilai berita yang tinggi. Semakin publikness-nya itu semakin tinggi, maka semakin jurnalismenya semakin tinggi. Politik, gonjang-ganjing politik yang membuat perubahan, maka itu adalah jurnalisme. Karena politik adalah persoalan publik. Apalagi, tentu sangat banyak. Apakah artis tidak bisa menjadi objek dari jurnalisme? Tentu bisa, dilihat dari karya-karya seninya. Karena artis adalah subjek dari pelaku kesenian dan dia adalah termasuk budayawan. Oleh karena itu budaya atau seni merupakan urusan publik. Jadi kalau Anda memberitakan seorang artis dari sisi karyanya, dari sisi review, dari karirnya, maka itu masuk di dalam jurnalisme. Tapi kalau Anda mengorek-orek isi privasinya, urusan dapurnya, urusan perceraian dan lain-lain, itu tidak lebih Anda menyebarkan ghibah pada orang lain, kemudian Anda sebenarnya tidak sedang berpraktik di dalam jurnalisme. Maka 3 hal itu sangat penting untuk kita lihat bahwa jurnalisme harus memiliki nilai berita yang tinggi. Yang kemudian yang kedua adalah medianya harus kuat, memiliki interest yang kuat, memiliki penyebaran yang baik. Dan yang ketiga, dia memiliki nilai publicness. Mari kita lihat satu persatu dari dasar-dasar 3 konsep ini. Yang pertama, dari berita. Apa itu berita? Kalau Anda ingin membuat atau ingin menekuni sebuah kreatif journalism, maka Anda harus bisa membuat berita. Anda harus bisa membuat berita. Dalam bentuk apapun. Berita itu bisa berita dari sebuah peristiwa, bisa dari sebuah opini seseorang, bisa dari data, bisa dari sebuah hasil research. Bisa. Yang penting berita itu adalah sesuatu yang baru. Ya, sesuatu yang baru. Ada yang mengartikan news itu dari North, East, South, and West and South. Jadi news. Jadi segala penjuru. Jadi berita itu adalah informasi dari segala penjuru yang memiliki nilai penting dan menarik. Peristiwa saja tidak bisa menjadi berita kalau dia tidak menarik dan tidak penting. Peristiwa bisa saja dia penting tetapi kurang menarik. Nah, kombinasi menarik dan penting ini akhirnya semakin mempertinggi nilai berita. Mari kita lihat dari nilai-nilai berita. Apa saja kan nilai berita itu? Yang ini menunjukkan bagaimana tingkat jurnalisme sebuah berita. Jadi berita ini, kalau kita baca koran, oh ini jurnalistik banget. Atau baca media online, ini jurnalistik banget. Untuk membedakan itu, kita bisa melihatnya dari news value. Apa itu news value? Itu nilai berita. Pertama adalah, sebuah berita bernilai tinggi apabila dia memiliki impact atau efek yang kuat. Kenaikan harga BBM akan memiliki nilai yang kuat. Pergantian presiden, pemilu memiliki nilai yang kuat karena dia akan membuat perubahan. Oleh karena itu berita itu pasti akan viral dan akan menjadi perhatian publik. Ya. Impact yang pertama. Yang kedua adalah proksimitas, kedekatan. Di mana peristiwa itu terjadi, semakin dekat dengan kita, maka semakin memiliki nilai yang tinggi. Anda kalau mau menekuni kreatif jurnalism, usahakanlah tulisan kalian itu memiliki kedekatan, baik secara geografis maupun secara psikologis. Maksudnya kalau geografis misalnya, kalau Anda menulis tentang Arema dan itu di Malang, maka itu menarik. Tapi kalau Arema Anda tulis di media-media di Jakarta, itu agak jauh. Tapi bagaimana kalau Arema ditulis
konflik Arema misalnya, konflik tentang Yayasan Arema ditulis di media di Jakarta, maka Anda bisa mendekatkan itu secara psikologis. Karena bagaimanapun di Jakarta juga banyak Aremania. Tulisan Anda harus arahkan kepada bagaimana emosi Aremania yang ada di Jakarta ikut tergugah untuk peduli terhadap konflik Yayasan Arema, misalnya begitu. Jadi proksimitas itu tidak hanya secara geografis, sosiologis, tapi juga secara psikologis. Anda akan tertarik dengan berita tentang konflik di Israel, di Gaza sana. Padahal jauh sekali, negaranya aja Anda belum pernah ke sana. Tapi Anda punya kedekatan emosional. Ini konflik antara Islam Yahudi katanya. Maka itu juga termasuk proksimitas. Nah, kalau Anda menulis berita secara kreatif, usahakanlah Anda memiliki kekuatan proksimitas itu. Ambil poin proksimitas sebaik-baiknya. Semakin dekat, semakin proximate sebuah berita, maka nilai jurnalismenya semakin tinggi. Yang ketiga, nilai berita berikutnya adalah novelty atau kebaruan. Makanya sebuah berita selalu dicari angle yang unik. Selalu dari angle yang unik. Ada satu aliran berita jurnalisme namanya peace journalism. Peace journalism ini adalah jurnalisme damai. Ketika perang terjadi, kemudian semua media memberitakan tentang peperangan itu, mungkin orang sudah bosan dengan perang. Kalau Anda mau berhasil menulis sesuatu yang baik, maka Anda bisa mengambil novelty dari sebuah peperangan itu dengan angle peace journalism. Misalnya Anda lihat antara Israel dan Palestina, di mana pasukannya itu berperang, ternyata ada orang Israel, keluarga Israel yang menolong keluarga Palestina yang menderita. Human interest-nya sangat bagus dan ini novelty, sesuatu yang aneh, sesuatu yang menarik dan belum banyak terjadi. Maka itu memiliki nilai berita yang tinggi. Pendekatan-pendekatan berita saat ini harus kita arahkan kepada hal-hal yang seperti itu. Human interest, yang novelty. Yang beraliran-aliran optimistik. Jangan melulu mengisi media itu dengan sesuatu yang mengkhawatirkan. Oke lah, kita membuat orang semakin waspada. Tetapi kita harus juga membangkitkan optimisme melalui nilai-nilai novelty tadi itu. Berikutnya nilai berita yang juga penting adalah tentang konflik. Seberapa tinggi nilai konflik dari sebuah peristiwa. Semakin tinggi, maka semakin menarik sebuah berita itu. Tadi saya bilang war journalism, melihat konfliknya. Nah, konflik di sini selalu berhadapan-hadapan dengan konflik damai. Maka seorang jurnalis melihat konflik juga harus bisa melihat kedamaian. Contoh, misalnya, kalau kita melihat polarisasi politik di negara kita tahun 2019 antara cebong dan kampret, ini adalah konflik. Tidak bisakah kita membuat tulisan konflik dalam human interest itu ke arah peace journalism, misalnya dengan membangun narasi-narasi positif untuk membangkitkan optimisme masyarakat kita bahwa di tengah-tengah konflik itu masih ada orang yang tetap keluarganya tetap dekat walaupun mereka berbeda pilihan. Kita lihat sampai sekarang efek dari cebong kampret itu nggak ada habisnya. Walaupun dua-duanya ini sudah dalam satu kubu pemerintahan. Nah, media jangan ikut, atau kalian kalau mau menulis kreatif journalism, tidak perlu ikut arus mempolarisasi konflik ini menjadi semakin garang atau semakin bipolarnya semakin kuat. Nah, konflik harus kita ambil dari sisi yang damai itu. Kita akan melihat lagi nilai berita yang berikutnya adalah dari sisi human interest. Human interest. Ada yang menarik nggak di situ dari human interest? Anda bisa melihat sebuah peristiwa besar, banjir misalnya. Ada yang melihatnya dari sisi bencana alamnya. Tapi ada juga yang melihat dari sisi bagaimana relawan yang mati-matian kemudian melakukan pertolongan dengan
mengorbankan kondisinya dia sendiri yang juga belum tentu bisa selamat. Dari sisi situ maka ada emosi yang akan kita bangun. Jurnalisme yang bagus adalah jurnalisme yang mengundang empati kita untuk ikut membacanya atau mengikutinya sampai selesai, dan tentu kita tergugah untuk melakukan perbaikan atau untuk menolong atau untuk bersimpati atau barangkali minimal kita mendoakan supaya para relawan itu selamat. Tentu masih banyak sekali nilai-nilai berita yang harus kita pelajari di situ. Nanti kita akan ungkap ketika kita membuat kreatif journalism. Baik, kita lanjutkan poin yang kedua tentang media. Karena dasar jurnalisme ada 3 tadi. Tentang media. Media massa kita bagi menjadi 3 macam. Media cetak, media siar, kemudian media online. Media cetak itu dikenal paling awal menjadi media jurnalisme yang pertama kali. Pada waktu itu ditemukanlah mesin cetak oleh Gutenberg di Jerman pada tahun 1880 sekian. Waktu itu orang mulai berpikir bahwa ternyata kalau kita mengumumkan sesuatu dengan kertas dan kemudian ada mesin cetak, kalau kertas ditemukan di Cina, kemudian mesin cetak ditemukan di Jerman. Jadi kalau ada cetak dan kertas, selesai sudah. Untuk membuat publikasi itu pasti akan lebih mudah. Karena zaman dulu itu ditulis satu persatu di pelepah pohon, di kulit pohon atau di kulit binatang atau di relief sebuah bangunan di goa gitu. Maka setelah ditemukan kertas dan mesin cetak, jurnalisme berkembang pesat menjadi jurnalisme cetak. Makanya orang Indonesia atau orang luar negeri mengatakan jurnalisme sebagai press. Karena dulu mesin cetak, mesin press. Nah, apa kelebihan dari media cetak ini? Kita bisa melihat media cetak saat ini dalam bentuk koran, kemudian tabloid, kemudian majalah, kemudian juga buletin-buletin. Saat ini mungkin generasi yang sudah terbiasa dengan digitalisasi, dengan gadget yang setiap saat bisa kita bawa, maka Anda sudah akan melupakan media cetak itu. Tetapi dulu media cetak itu sangat berjaya, mempengaruhi banyak keputusan. Media-media seperti Kompas, Jawa Pos, Republika, Tempo, Media Indonesia, Surya, yang dulu sempat menjadi media favorit masyarakat, itu kuat sekali mempengaruhi masyarakat. Media cetak punya keunggulan yaitu bisa didokumentasikan, bisa disimpan, bisa diarsip. Media cetak memiliki ruang yang cukup luas sehingga tulisan yang tidak selesai kita baca bisa kita baca di halaman berikutnya dan bisa di hari yang kemudian. Media cetak memiliki sensasi suara dan bau kertas. Nah, orang-orang dulu seperti bapak-bapak kita, bahkan saya, kadang-kadang masih merindukan kertas dari koran itu. Dengan bunyi kresek-kresek dan aroma dari kertas itu membuat sensasi kita sedang membaca berita. Berbeda kalau kita membuka tab, kemudian membaca detik.com, kompas.com, atau viva.co misalnya, itu tidak ada sensasi kertas. Nah, kalau kita bernostalgia dengan media cetak, maka itu yang bisa kita alami, yaitu ada sensasi tersendiri ketika kita membaca media cetak. Tapi satu keuntungan yang perlu saya sampaikan dari media cetak, keunggulannya adalah dia bisa didokumentasikan, bisa dibaca kapan saja saat kita membutuhkan itu. Bisa kita clipping. Berkembang kemudian, manusia menemukan gelombang elektromagnetik. Gelombang elektromagnetik ini adalah gelombang yang ada di udara kita yang kemudian bisa mengirim pesan dari jauh, bisa ditangkap ke dalam satu device yang namanya radio. Kemudian berkembang pada tahun 60-an namanya televisi. Jadi radio dan televisi kita sebut sebagai media elektronik atau di dalam komunikasi massa disebut sebagai broadcasting atau media siar, media siaran. Ini adalah bentuk media yang kedua. Jurnalisme selain media cetak juga media siar.
pada tahun 80-an, 70-an, 80-an, 90-an, bahkan di awal-awal tahun 2000, media radio maupun media televisi ini sangat amat menjadi idola. Ya, menjadi favorit masyarakat karena lebih gampang diakses hanya dengan tiduran dan dia pasif, maka dia akan bisa menerima informasi sebanyak-banyaknya. Kalau koran harus memegang, kemudian harus membaca, ya, ini harus aktif. Tapi kalau TV dan radio kita tinggal mendengarkan sambil tidur, sambil rebahan atau sambil duduk di sofa kita bisa menikmati. Nah, sekarang berkembang lagi ke arah media konvergensi, yaitu gabungan antara media cetak yang printed tadi, kemudian media siar ke dalam bentuk digital yang disiarkan secara online. Inilah disebut sebagai media online. Jadi yang kita lihat sekarang ini adalah perkembangan terbaru dari journalism in the digital age atau jurnalisme di era digital, di mana semua bentuk berita cetak tadi, kemudian suara, audiovisual dapat kita nikmati dalam satu platform yang namanya media digital itu. Misalnya kalau kita membaca di detik.com, di situ sekaligus ada TV-nya, ada suaranya, ada teksnya, ada gambarnya, ada hyperlink-nya. Kita mau kemana, mau melihat satu berita, kemudian ada berita terdahulu yang kaitannya dengan ini, ada. Dan media ini memiliki sifat interactivity. Kita bisa komen secara langsung, bisa share secara langsung, bisa like, bisa memberikan emoji. Dan itu keunggulan dari media digital. Terakhir dari jurnalisme, dasar jurnalisme ini adalah tentang publicness. Tentu kita memiliki kutub yang agak berbeda antara yang paling privat dan yang paling publik. Maka semakin ke publik, nilai beritanya akan semakin tinggi. Kalau Anda mau masuk ke dalam ranah kreatif jurnalisme, ambillah walaupun dia ini sifatnya tentang seseorang, tapi tariklah dia ke dalam ranah publik. Jangan sampai kita mengorek-orek privasi seseorang, kita habisi dia, tetapi kita tidak tarik ke dalam satu ranah publik. Salah satu contoh misalnya, di Amerika pernah ada seorang wali kota yang istrinya itu suka ngutil, suka nyolong barang-barang hal kecil di supermarket. Nah, ketika di pengadilan menjadi berita karena apa? Karena bagaimana mungkin seorang istri wali kota yang sudah kaya tetapi masih suka ngutil? Dalam ilmu jurnalisme kemudian dilihat, dianalisis, kenapa kok bisa seorang istri wali kota ini suka ngutil? Ternyata dia punya penyakit mental. Jadi itu bukan kebutuhan, karena ngutilnya ini hanya barang-barang kecil, peniti dan lain-lain. Yang nggak penting, yang itu tidak akan mempengaruhi dan bukan kebutuhan dia. Jadi dia sebenarnya bukan mencuri, tapi itu adalah kelainan mental. Maka seorang jurnalis yang baik bukan menulis penyakitnya itu, tapi menulis bagaimana mengatasi penyakit itu. Bahwa gejala itu bisa terjadi ke siapa saja, termasuk seorang istri wali kota. Jadi kita tidak menjatuhkan istri wali kota, tetapi bagaimana kita mengupasnya dalam bentuk berita yang kemudian memiliki nilai yang sangat tinggi, awareness masyarakat juga semakin baik terhadap penderita mental kleptomania tadi itu. Kemudian bisa membangkitkan optimisme orang-orang yang memiliki penyakit itu sebenarnya bisa disembuhkan. Jadi kita tidak mengorek istri wali kota secara pribadi, tetapi menjadi kepentingan yang lebih luas, yaitu menyembuhkan penyakit mental yang berupa suka ngutil barang-barang hal kecil tadi itu. Itulah dasar-dasar jurnalisme yang perlu saya sampaikan, yang bagian awal untuk kita memahami lebih lanjut apa itu jurnalisme. Yeah.